Dahsyat, luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Ya, kali ini saya terkesan dengan penampilan sosok pribadi yang memang baru muncul, walaupun sebenarnya telah memiliki riwayat yang cukup panjang, terutama di wartawan dan di kewartawanan dan sebagai peneliti dan sebagainya. Ya, dia adalah ini kepala kantor sekretariat ya, kepala kantor komunikasi kepresidenan yang baru, yaitu Bapak ini Hasan Nasbi. Beliau ini lahir di Bukit Tinggi, kuliah di UI ya, FISIP ya. Tapi mungkin sudah di Depok ya. Karena kalau tahun 80-an itu saya di Fakultas Hukum UI di Rawamangun itu sampingnya itu persis FISIP ya. Ya mungkin adean saya lah. Jadi beliau pun umurnya kurang lebih itu mungkin sekarang berapa? 40-45 tahunan lah gitu. Tapi saya terkesan sekali dengan cara berbicara, cara berpikir, cara memilih diksi kata-kata, tidak menyinggung. Ya walaupun bagaimanapun orang itu akan punya kecenderungan untuk memihak ya. Apalagi kok berhubungan dengan jabatannya gitu. Tetapi sememihak-mihaknya beliau ini bisa membatasi supaya jangan terlalu subjektif gitu. Fakta, data diprioritaskan gitu. Jadi waktu dalam podcast seseorang lah saya lihat, boleh juga ini, muda begini. Maka kalau saya bilang pantas juga dia dipilih menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan pula kan. Kalau boleh saya simpulkan ya, cerdas, tangguh, tajam, ya, santun, pilihan kata tidak menyakitkan, ya, rendah hati, tidak memihak. Memihak pastilah. Itu saya punya buku setebal ini. Itu mengenai Handbook of Attitude, sikap. Ya. Kalau bersikap sudah pastilah ada sikap yang kecenderung kemana itu pasti kan. Dalam hidup ini tidak mungkin kita netral dalam arti indifference, nggak punya kecenderungan kemana, itu nggak mungkin juga. Nah, dia menyebutkan gini, orang banyak, yang contoh konkretnya adalah karena dia diangkat oleh Pak Jokowi ya, tentu dia juga sedikit banyak mendukung Jokowi lah. 9 tahun dia ikut Jokowi. Ada 1 tahun berseberangan terakhir. Tapi akhirnya dia sudah menghujatnya nggak karu-karuan. Terus menjelek-jelekkan, memfitnah dan sebagainya. Nah, dia mengatakan coba putar 360 derajat itu. Fair lah melihat semuanya katanya. Ya salah satu contoh ya, orang mengungkit-ungkit persoalan usia, dinasti lah, dinasti. Nah, dia sempat menyebutkan bahwa Undang-Undang Pemilu 2016 katanya, saya sendiri belum menelisik sedetail itu ya. Katanya dulu itu sudah dilarang sebetulnya, sudah ada sampai dengan mungkin hubungan kekeluargaan semenda ke kiri kanan diatur begitulah. Itu dilarang untuk gubernur, wali kota, calon wali kota, bupati dan sebagainya. Ini sudah diatur. Tetapi ya pada saat periode berikutnya itu ternyata bilang nggak boleh. Ya, dulu memang tidak boleh. Ya.
sudah dilarang itu. Di pemerintahan berikutnya ini kebetulan disebutnya ini Pak Mahfud nih, itu dicabut itu undang-undang itu. Berarti dinasti dibolehkan kembali. Jadi dulu sudah dilarang, mestinya udah pas lah itu. Norma moral didudukkan dalam kerangka konkret dalam susunan hukum gitu. Ternyata dibolehkan lagi. Nah, tetapi muncul nih belakangan urusan Gibran itu. Wah, karena ada paman. Padahal dulu waktu tidak boleh nggak ada paman itu kan. Jadi dia pun bilang semua presiden ini adalah kontroversinya, semua presiden. Mengingat bahwa orang itu ya manusia namanya, pasti nggak akan sempurna 100% gitu ya. Kekurangan pasti ada. Tinggal cara pandang harus fair. Jadi bukan soal moral. Karena menurut beliau ini kalau sudah kalah singgung-singgung moral. Kalau menang diam. Nggak ada moral-moral. Itu kan ada ridiculous. Memalukan. Jadi dia mengatakan tidak anti kritik, tapi anti fitnah, anti sakit hati, kebencian. Ada yang menyebutnya ada penyakit DFK. Ini diagnosa baru. Apa ini? Rupanya disinformasi, fitnah dan kebencian. Jadi saya juga sentuh tadi dalam anger management. Ya sebaiknya anger management itu harus diterapkan. Jadi beliau ini betul-betul pegang teguh gitu. Fakta tidak dapat dikalahkan oleh kata-kata. Rasa tidak dapat dikalahkan oleh kata-kata. Jadi bagi dia itu yang penting orang itu harus berpikir positif. Orang mau ngomong tentang infrastruktur, dia balik tanya sama penanya itu, anak cucu you atau you kayak mana sekarang? Dari Sumatera mau ke Jawa, nikmati nggak? Nah itulah. Tapi kadang-kadang dilupakan. Sawah, saudara, sawah ribut-ribut. Karena mau mencetak sawah, ya sawah kan harus dicetak di atas tanah. Apa mungkin di awang-awang dicetak atau di laut? Kan harus di tanah gitu. Nah, tapi diributkan. Bahwa persoalannya ada masalah ya harus diselesaikan. Nah ini yang menurut saya istimewa lah. Bahwa ini istimewa. Begitu ada kepentingan baru, kemudian dia kalah, ngomong moral. Kalau penjilat kekuasaan, dia juga seringkali dituduh-tuduh, dituding begitu. Jadi ingat, yang penting timbang saja bagaimana keseimbangannya antara yang positif sama yang negatif. Nah, kalau memang lebih bagus ya silakan. Tapi sudah ingat lagi, jangan hostile, jangan memfitnah. Nah, dan jangan gampang untuk menjustifikasi secara moral. Nah, ini yang dia sampaikan. Inilah Pak Hasan Nasbi, ya. Istimewa menurut saya, istimewa. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua ya. Saya merasa betul-betul tersentuh dengan ungkapan, cara, gaya, mimik, profil itu secara psikologis memang terus terang aja beliau ini orang sehat mental, saya berani jamin sehat mental. Mau dites pakai MMPI yang 500 pertanyaan pernyataan itu wah, pasti sehat. Kalau kita observasi pun beliau dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin sebagai seorang psikolog saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan sosok-sosok seperti ini. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua supaya sosok-sosok teladan contoh ini harus kita pelajari ulang. Teman saya kebetulan ini orang Kompas yang sampai puluhan tahun itu menulis tentang sosok-sosok keteladanan. Wah, itu ada 33 orang yang dia sebut itu. Nanti kita cicil satu demi satu. Setelah kita minta izin dulu
sama penerbit Kompas Gramedia. Kalau diizinkan, ya kita bicarakan. Nah, ini membantu untuk mendidik kita semua. Demikian, salam kita, dahsyat luar biasa, jadilah pribadi unggul. Terima kasih.